Ustadz, saya sangat miris. Miris tahu nggak? Galau, risau, sedih dengan fenomena yang terjadi saat ini. Begitu banyak orang diustadkan atau dianggap sebagai ustadz, padahal bukan. Tidak pandai berbahasa Arab, dan sebagian tidak bisa sama sekali. Bagaimana hal ini bisa terjadi tanpa diketahui, dan bagaimana solusinya? Gimana? Ya, ada kursus jadi mubalik ya, 3 bulan ceramah ya. Ada orang-orang duduk di majelis gini-gini lalu menghafal 1, 2, baca kitab, jadi terkenal jadi ustaz. Kenapa? Bagaimana hal ini bisa terjadi tanpa diketahui? Ya jelas, karena yang mereka bicarakan pertama ceramah. Siapa juga bisa, dari majalah, dari ini, kutip ceramah. Mereka tidak berbicara tentang ilmu. Sehingga tidak kelihatan ketidaktahuannya. Bahasanya tidak kelihatan, ilmu-ilmu yang lainnya tidak kelihatan, karena tidak masuk ke ranah itu, pembicaraan itu. Itu pertama, ceramah. Yang kedua, ada sedikit peningkatan, mengajar. Tapi mengajar dengan sistem ceramah biasa. Ya, ada kitab dan sudah ada tersedia instan. Paham antum instan? Mudah. Ini agak lebih keren dari yang pertama, tetapi lebih tadlis. Penyamarannya, tadlisnya lebih sahih. Saya tidak berbicara tentang ilmu juga. Hanya ada kitab di hadapannya. Kadang-kadang atau golibnya terjemahan. Atau terjemahan itu sudah dihafalin dulu. Ayat-ayat itu sudah dihafalin dulu. Nah, begitulah. Barangkali ini yang ditanyakan. Dan karena itu tidak diketahui. Orang-orang awam yang melihat, wah ini ustaz sudah ustaz. Apalagi ibu-ibu, panggil bikin pengajian. Itu tidak diketahui. Bagaimana cara mengetahuinya? Suruh mengajarkan ilmu. Kalau seseorang dia tidak pandai tajwid, ilmu tajwid lah ya, tajwid. Kemudian dia berlagak jadi pengajarnya. Kira-kira berapa lama dia mempertahankan kebohongannya? Lama atau sebentar? Pintar banget. Jelas tidak diketahui. Kenapa jelas? Karena yang dibicarakan jelas. Paham antum? Ini sebab-sebab begitu banyak ustadz. Para sahabat saja yang 100.000 lebih, itu orangnya yang fatwa yang ini hanya 130-an orang.
130-an. Dari 130-an itu yang sering berfatwa mungkin hanya 7, 6 kurang lebih gitu, tidak sampai lengkap. Sahabat yang ahli, karena Islam ini ilmu. Coba orang-orang itu suruh ngajar, baru ketahuan itulah ilmu dalam Islam. Tapi kalau ceramah atau tadi yang model kelompok kedua lebih keren lagi, ada kitab, apalagi kitabnya atas nama Ahlus Sunnah, tetap salah, duduk, tapi dia tidak punya ilmu, atau dengar dari ceramah yang lain atau apa, itu tidak akan diketahui. Orang awam akan anggap ini ustaz. Itu sebab bagaimana hal ini bisa terjadi tanpa diketahui. Ya jelas karena ilmunya tidak tampak. Tidak ada ilmu mengajar apa. Kalau antum model yang pertama atau kedua, antum disuruh ngajar usul fiqh, berapa lama antum bisa mempertahankan kebohongan antum? Orang yang ahlinya akan tahu. Antum suruh ngajar tajwid, jelas mungkin Ustaz Kurnaidi bisa sejenak bisa tahu orang ini nggak pandai tajwid, karena ada orang ahlinya. Nggak bisa ini. Berapa lama dia bisa mempertahankan kebohongannya? Itulah ilmu dalam Islam. Tapi kalau orang yang ahlinya, Ustaz Kurnaidi suruh ngajar tajwid atau apa yang berkaitan dengan itu, cakep, tambah kelihatan. Oh ilmu, itu ilmu. Itu ilmu. Tapi kalau boleh ceramah, khutbah, atau tadi yang kedua lebih keren lagi, pakai ya sekedar ada di depannya kitab, gitu. Apalagi sudah ada syakel, itu tidak tambah nggak kelihatan itu. Ini ustaz. Mulai lihat masuk di apa namanya nih? YouTube, ya kan? Masuk di YouTube. Jadi orang-orang memanggil ceramah itu sekarang ini ilmu hilang dari YouTube. Oh ini paling terkenal nih, ini YouTube-nya paling banyak. Dan itu bukan ini orang bilang langsung ke saya. Kenapa orang-orang ini panggil-panggil ini? Nggak jelas ini. Dari mana? Dari YouTube Ustaz. Itu bilang saya dari YouTube. Dari YouTube, bukan dari ahli ilmu. Syekh Muhammad Rashid Ridha rahimahullah ta'ala pernah mengutus orang alim besar, mengutus Syekh Taqiyuddin Al-Hilali, orang alim besar juga, kepada Malik Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, Raja Saudi. Syekh menulis bahwa yang datang kepada antum ini adalah sebaik-baik orang. Lihat, ditazkiyah oleh siapa? YouTube apa ahli ilmu? Ahli ilmu, bukan YouTube. Syekhnya bukan YouTube. Rashid Ridha mentazkiyah Taqiyuddin Al-Hilali agar diterima oleh Malik Abdul Aziz. Ini sebaik-baik orang yang datang kepada antum. Sekarang lihat YouTube, ceramah direkam. Itulah sebabnya tidak diketahui. Azan. Ya Allah. Ya. Ini saya belum jawab lagi yang lain. Jadi pengajaran ilmu harus ilmu. Bagaimana solusinya?
mereka harus berhenti. Gak boleh jadi ustaz, dan antum gak boleh mengustadkan mereka. Gak boleh, haram. Dakwah ini harus dengan ilmu. Ibu-ibu gak boleh manggil lagi. Ibu-ibu gak tahu dia. Apa dia mereka lihat YouTube juga? Enggak. YouTube semuanya, semua YouTube. Enggak boleh. Apalagi kalau berkaitan dengan dakwah salafiyah. Enggak boleh. Itulah sebabnya tidak diketahui tadi itu kurang lebih ya. Karena tidak ada yang dibicarakan ilmu, tidak ada. Bukan ilmu yang dibicarakan. Karena itu perlu belajar. Belajar. Tidak berarti tidak boleh mengajak orang, mendakwakan orang. Boleh. Boleh. Ngajak. Tapi jangan mendudukkan diri dan jangan didudukkan dianya. Paham antum? Ilmu. Dan ini cacat noda bagi manhaj ini kalau terus menerus seperti itu, kalau mengkaitkan dengan sunnah, berbahaya. Harus kita didik para pelajar yang memang mengerti, tahu tentang ilmu dan berilmu. Karena kebesaran Islam itu, di antara tegaknya Islam itu dengan ilmu. Dan karena itu Nabi SAW membedakan antara orang yang alim dengan khutbah. Beda. Tidak bisa saya lanjutkan karena azan. Barangkali pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.